hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri kabupaten atau kota yang berada di setiap ibu kota, provinsi, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerjaan. Terdapat 4 jenis perkara atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Perselisihan hak. Perselisihan hak timbul ketika pengusaha atau perusahaan tidak memberikan hak yang telah dijadikan atau disepakati kepada karyawan. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat perbedaan penafsiran dan pelaksanaan atas hak-hak yang telah diatur oleh undang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja sama. Perselisihan hak juga dapat timbul apabila terjadi diskriminasi di tempat kerja yang dialami oleh karyawan yang kemudian memicu konflik antara karyawan dengan perusahaan. Perbedaan penafsiran atau pelaksanaan yang memicu konflik ini dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial apabila tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan, di mana perselisihan kepentingan dalam hubungan kerja timbul ketika tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama. Perselisihan kepentingan juga dapat terjadi apabila peraturan perusahaan tidak menguntungkan bagi karyawan. Karyawan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Sengketa pemutusan hubungan kerja atau PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja hanya bisa dilakukan dengan syarat tertentu. Misalnya pekerja meninggal dunia, memasuki umur pensiun, atau melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, apabila PHK terjadi bukan karena syarat tersebut, kalian dapat melakukan gugatan ke PHI. Sengketa antar serikat pekerja, serikat buruh dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang besar bisa memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Hal ini terutama jika dalam perusahaan tersebut terdapat berbagai profesi keahlian. Ketika terjadi sengketa di antara serikat-serikat tersebut yang tidak bisa diselesaikan secara internal, serikat-serikat tersebut dapat membawa kasus tersebut untuk diselesaikan di PHI. Permohonan kasasi. Permohonan kasasi dapat diajukan pihak yang berperkara atau wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, atau terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, atau penuntut umum atau auditor dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkup peradilan umum atau lingkup peradilan militer. Perkaranya dapat diajukan kasasi menurut pasal 43, yaitu permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan dalam undang-undang. Alasan permohonan kasasi: yang pertama, pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan. Yang kedua, pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur pengajuan kasasi. Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya. Dalam tenggang
waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa adanya permohonan kasasi. Setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera tersebut mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada kertas perkara. Selambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitia pengadilan dalam tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan. Dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasan dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Panitia pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan penyampaian salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama mengirim permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi beserta berkas perkaranya kepada MA dalam waktu selambatnya 30 hari. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada MA. Pencabutan permohonan kasasi. Sebelum permohonan kasasi diputus oleh MA, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tengah waktu kasasi belum lampau. Pada tabel ini merupakan bagian alur prosedur perkara hubungan industrial kasasi. Di sini juga terdapat persyaratan pendaftaran gugatan PHI. Yang pertama, anjuran atau risalah perundingan dari disnaker. Yang kedua, gugatan. Yang ketiga, soft gugatan. Yang keempat, surat kuasa. Yang kelima, KTP. Dan yang keenam, bukti pembayaran atau slip pembayaran dari bank. Persyaratan pendaftaran kasasi PHI. Yang pertama, pernyataan syarat lisan atau tertulis pemohon kasasi. Yang kedua, surat kuasa pemohon. Yang ketiga, perkara dan tanggal putus. Yang keempat, fotokopi relasi dan isi putusan PHI. Yang kelima, bukti pembayaran atau slip pembayaran dari bank. Persyaratan pendaftaran perjanjian bersama.